Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita akan coba bikin primadonanya hiasan tumpeng ya. Salah satunya adalah bunga lotus dari pepaya. Nah, pertama pepaya kita potong secukupnya panjangnya, kemudian kita tandai menjadi 6 bagian ya, kita bagi. Kita tandai sedikit saja di pinggirnya supaya tidak melukai bagian yang lain ya. Nah, setelah ditandai seperti ini, per bagian kita akan iris kulitnya. Hati-hati, ini saya tidak menggunakan pisau buntung ya. Nah, pelan. Jadi yang mengiris itu bagian depan pisau, yang belakang cuma ngikuti. Nah, semakin ke bawah kita agak lengkungkan pisaunya ya teman-teman ya. Jadi mengikuti bentuk bagian bawah dari buah papaya itu. Kita coba lagi. Nah, mengirisnya usahakan bagian paling atas kita mulai mengiris itu sampai ke bagian sebelum turun melengkung, tebalnya sama ya. Coba lagi, bagian bawah kita lengkungkan. Hati-hati teman-teman. Oke, masih ada 2. Baik, pelan-pelan. Satu lagi. Iya, kita lihat. Ini kita kasih jarak sekian ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat bentuk dari kelopaknya. Pisaunya tinggal kita dorong dari tengah-tengah ujung ya sampai ke pangkal kelopaknya, menggunakan pisau yang paling tipis, paling runcing itu ya. Baik, tinggal kita dorong, mudah sekali ya, didorong. Baik, oke, lalu kita ukir masing-masing kelopaknya supaya tidak terlalu polos menggunakan pisau yang ini ya, pisau ukir yang segi ujungnya. Cukup kita buat garis-garis seperti daun saja, atau kalau mau ada kreasi yang lain silakan. Nah, yang perlu diketahui teman-teman, buah pepaya ini sangat bergetah. Jadi kalau misalkan teman-teman baru ambil terus langsung dipakai buat bikin garnish seperti ini, itu nanti licin banget. Di samping buahnya keras, getahnya yang banyak itu bikin tangan gatel dan sering meleset nanti potongannya. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa potong pepaya yang akan dibuat garnish, kemudian didiamkan dulu beberapa jam. Nah, nanti pepayanya akan lemes ya, lebih mudah diiris.
Jadi kemungkinan putusnya itu lebih kecil, dan getahnya juga tidak separah yang langsung dipakai. Nah, begitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Ini masih mengukir kelopaknya. Ini dorongnya lembut saja ya teman-teman ya. Kalau terlalu dalam nanti malah bolong. Baik, ini sudah selesai. Kita lanjutkan membuat variasi. Buat seperti apa ya ini ya? Variasi kelopaknya aja deh. Buat memanfaatkan bagian yang hijau itu ya. Nah, caranya kita dorong perlahan dulu, nanti begitu udah sampai bagian pangkal agak ke dalam, pelan dulu, pelan, makin ke dekat pangkal kita agak dorong ke dalam, jadi dia tidak putus. Jangan diangkat ya, kalau diangkat nanti bablas. Kita coba lagi, dorong pelan, 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 pelan. Oke, makin ke dalam, iya, jadi tidak putus teman-teman. Satu lagi. Ini untuk mempercantik aja sih. Kalau nggak pakai itu nggak apa-apa. Nah, kita lanjutkan. Kita coba mekarkan, putus apa tidak ya? Oh ya, tidak, karena tadi agak dalam ketika kita sampai di pangkal ya. Nah, kemudian kita bikin lapisan mahkotanya, mahkota yang terbawah. Nah, ini kita buang dulu ya. Kita potong dulu supaya nanti lebih besar. Baik, iris pelan-pelan, ketebalannya kurang lebih kulit tadi ya. Sama, agak ke bawah, agak dilengkungkan sedikit supaya tidak putus. Nah, kita buang dulu. Buang iris, buang iris. Nah, lapisan yang pertama ini kita buat dulu di antara dua kelopak ya. Kita tutup supaya aman, nggak kena iris nanti. Kita iris. Oke. Kemudian kita bentuk langsung. Sama caranya dengan yang membentuk kelopak tadi ya. Kita iris dari ujung. Oke. Kita perlakukan sama semuanya. Kita dorong. Iya, mudah sekali. Kita dorong. Baik. Nah, selanjutnya lapisan berikutnya sama dengan tadi, di antara dua mahkota yang pertama tadi ya. Di antara dua petal mahkota yang pertama tadi kita iris dulu, kita buang, kemudian baru kita buat. Kita iris tipis. Kita buang. Kemudian iris.
Oke. Terus kita potong lagi ya. Nah, lanjut sama stepnya seperti tadi ya, dibuang kemudian iris. Buang, iris. Ketebalannya usahakan konsisten ya teman-teman ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Irisnya hati-hati. Nah, untuk pembuatan garnish seperti ini teman-teman, kita akan lebih mudah jika menggunakan pepaya California, karena daging buahnya itu lebih tebal, sehingga kita bisa berkreasi dengan lebih luas kalau tujuannya membuat bunga. Tapi kalau tujuannya membuat tempat sambal, terserah, bisa pakai yang pepaya jenis lain. Ya, ini sepertinya cukup teman-teman untuk mahkotanya ya. Kita iris dulu ini. Kalau ada yang kurang jelas, monggo teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Atau kalau teman-teman punya ide atau saran gitu, silakan teman-teman tulis ya. Ini hampir selesai, ini lapisan terakhir dari petal mahkotanya. Oke. Sekarang membuat bagian teratas itu kita rapikan dulu. Kita buat bentuknya seperti lingkaran. Ini menggunakan pisau yang kecil ya, supaya menghindari robekan di bagian mahkota. Nah, ini udah berbentuk lingkaran teman-teman. Nah, selanjutnya kita menggunakan alat ini saja, kita dorong pelan, kemudian di bawahnya kita tembuskan tipis, kemudian tembus. Kita lihat lagi ya teman-teman ya. Kita buat pelan-pelan dorongnya, tipis, kemudian tembus, tipis, tembus, sampai selesai seperti itu. Hati-hati teman-teman. Oke, setelah ini tinggal kita tekan-tekan seperti ini dan ditarik. Kalau agak sulit agak diputar boleh. Nah, jadinya seperti ini teman-teman, lebih rapi.
Selanjutnya kita buat bagian tengahnya. Wortel kita potong kira-kira seperti ini ya. Boleh divariasi supaya lebih cantik. Kalau lotus itu, kalau saya tidak salah, bentuknya cuma seperti gelas atasnya itu ya. Kemudian ada lubang-lubangnya. Nah, ini kita variasi aja supaya cantik, supaya enggak terlalu kelihatan wortel. Nah, ini udah jadi teman-teman, tinggal kita pasang lidi dan ditancapkan di situ. Oke, semoga mudah untuk ditiru. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa like jika teman-teman suka dan share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum.